Teman-teman mahasiswa, kita sekarang masuk ke topik terakhir kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat presentasi. Nah, kita hanya membahas presentasi khusus untuk tulisan ilmiah. Pertama, tahapannya, tip dan triknya, ya, bagaimana menyusun presentasi yang baik. Yang kedua, membuat presentasinya itu ya berdasarkan tulisan ilmiah yang sudah kita susun sebelumnya. Penulis ilmiah itu perlu menguasai teknik presentasi karena harus menyajikan ringkasan tulisannya dalam bentuk oral presentation istilahnya, ya, seperti seminar ilmiah, seminar tugas akhir, ya, atau presentasi tulisan ilmiah lainnya. Nah, presentasi ilmiah adalah menyajikan tulisan ilmiah yang sebelumnya berupa makalah, ada suara, ada media lain ya selain suara, misalnya gambar atau video, bahkan animasi jika ada. Isi presentasi itu diharapkan menggambarkan isi makalah ilmiah atau tulisan ilmiah. Paling tidak latar belakang dan tujuan serta metode. Nah, ini kalau metode belum ada, sebaiknya ditambahkan di pendahuluan paling tidak ya. Metode itu dalam hal tulisan ilmiah adalah cara mendapatkan data dan cara mengolah data atau cara menganalisis masalah. Kemudian hasil analisis dan pembahasan hasil tersebut atau diskusi hasil analisis. Terakhir kesimpulan dan jika ada saran boleh dimasukkan dalam presentasi. Waktu presentasi biasanya sangat terbatas, maka harus diambil yang pentingnya. Yang membedakan presentasi dengan abstrak, ya, kalau abstrak itu hanya teks saja, tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada tabel, termasuk referensi juga tidak boleh dalam abstrak. Tapi kalau presentasi itu sebaiknya ada gambar atau diagram atau tabel ya jika ada. Dan boleh menambahkan referensi berdasarkan kajian orang lain atau tulisan orang lain atau teori yang dibuat oleh orang lain yang ada di daftar referensi. Lalu apa tipnya ya? Presentasi berarti berisi poin-poin, kurang lebih begitu ya. Boleh frasa saja. Kalau kalimat pendek saja, kalimat yang hanya subjek dan predikat saja misalnya. Penjelasan keterangan itu tidak harus ada. Nanti penjelasannya secara ucapan. Jadi ruangan presentasi itu kalau besar ya tadi, patokannya adalah jumlah baris itu sekitar 6 ya, maksimum 6. Kalau terpaksa bolehlah misalnya, tapi jangan lebih dari 10 karena kalau 10 pasti kecil-kecil ya. Kemudian jumlah kata ke kanan juga dibatasi 6 karena kalau lebih banyak kata seperti contoh saya ini, kalau dari jauh ini tergolong kecil ya atau sedang. Tapi kalau untuk presentasi secara online, rumus ini sebenarnya tidak begitu kaku ya, tidak harus 6 kali 6 atau 8 kali 6. Namun patokan ini tetap baik digunakan karena pembaca presentasi bisa jadi menggunakan handphone yang layarnya kecil. Nah, kalau fontnya terlalu kecil, misalnya di bawah 24, itu akan sulit dibaca kalau di handphone ya. Apalagi di YouTube yang resolusinya kadang rendah untuk menghemat kuota. Nah, itu syarat presentasi itu ukuran fontnya besar ini penting. Betarankan 24, ukuran font 24 itu. Saya pernah menyarankan 26 ya kalau tujuannya untuk di ruangan yang besar. Bahkan ada yang menyarankan 32 ukurannya. Kalau di auditorium misalnya, yang penontonnya itu jaraknya sampai lebih dari 20 meter misalnya, bahkan ada yang 100 meter ya. Kemudian lengkapi dengan gambar dan tabel jika ada. Itu memudahkan penonton atau pendengar itu mendapatkan informasi dengan cepat dan lengkap ya. Ini contoh presentasi ilmiah ya. Pertama adalah cover itu berisi judul paling tidak ya. Jadi ada judul, penyusun, dan kontak yang bisa dihubungi, misalnya alamat email ya. Kalau mahasiswa harap tambahkan nomor induk mahasiswa. Di slide kedua langsung ke latar belakang
Itu bagian dari pendahuluan. Ya. Jadi mengapa mengambil topik itu penting disampaikan di sini. Ini sebagai contoh di tulisan ilmiah, contoh saya sebelumnya adalah tentang berjualan baju online. Itu latar belakangnya karena berjualan baju di pasar offline, ya, di pasar fisik itu menurun, bahkan tutup tokonya. Maka pedagang ingin berjualan online, itu latar belakang namanya. Kemudian tujuannya adalah memahami, ya, proses berjualan melalui online atau cara berjualan baju melalui online. Dalam hal ini lebih spesifik lagi judulnya marketplace, karena online itu kan luas, ya. Nah, marketplace dibatasi lagi. Jadi kalau kita membatasi hanya satu marketplace, maka dimasukkan di batasan. Misalnya hanya satu marketplace dari puluhan marketplace yang ada, ini membatasi masalah. Metodenya hanya wawancara, ya, misalnya mewawancarai pedagang, apa yang diharapkan dengan toko online itu namanya pengambilan data wawancara, ya. Itu metode awal. Nanti ada metode saat menganalisis, mengolah data. Kalau analisisnya berupa uji coba, ya, menguji coba proses berjualan online, maka itu dimasukkan dalam metode kuantitatif deskriptif, ya. Kalau kajian literatur biasanya kualitatif. Presentasi berikutnya, ini misalnya slide 5 berupa analisis. Nah, dalam contoh ini adalah uji coba, ya, cara menggunakan aplikasi berjualan online, cara menjual baju melalui marketplace. Nah, karena ini langkah-langkah uji coba, maka analisisnya ya berupa deskriptif saja, ya. Tadi metodenya kan deskriptif. Kalau hanya uji coba, ditulis apa hasil uji cobanya. Kemudian dibahas itu maksudnya ditanya setelah uji coba itu pedagang merasa kesulitan atau tidak, misalnya, ya. Nah, itu pembahasan. Jadi kalau analisis itu proses uji cobanya, pembahasan adalah melihat hasil setelah uji coba, ya. Nah, hasil yang dirasakan oleh pedagang misalnya. Kesimpulan, ya, poin-poin pentingnya saja. Kalau kesimpulannya singkat, boleh salin dan tempel atau copy paste di sini. Kesimpulan. Demikian pula saran. Nah, tugas Anda di topik 13 adalah membuat presentasi berdasarkan tulisan yang sudah Anda buat sebelumnya. Poin-poinnya saja, jika ada gambar, masukkan gambar.